Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, khususnya kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2 SMANU Ciladug. Hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Surip. Jangan lupa sebelum kita belajar fisika, berdoa terlebih dahulu dan ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak atau menjauhi atau menghindari kerumunan. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang gelombang mekanika atau gelombang mekanik. Oke, perhatikan slide yang akan Bapak tampilkan. Oke, anak-anakku, ini kita yang pertama adalah membahas tentang pengertian gelombang dan jenis-jenis gelombang mekanik. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, setelah nanti kalian mendengarkan apa yang Bapak jelaskan, nanti kalian diharapkan dapat memahami pengertian gelombang, menganalisis jenis-jenis gelombang, menganalisis karakteristik gelombang mekanik, dan menganalisis besaran-besaran pada gelombang mekanik. Oke, pengertian gelombang. Jadi misalkan gitu ya, ada astronot di luar angkasa, pasti kita akan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara astronot berkomunikasi di luar angkasa? Apakah mereka bisa bercakap-cakap layaknya orang yang ada di bumi seperti kita, atau bagaimana gitu ya? Nah, jika mereka bercakap-cakap di bumi seperti kita gitu ya, tentu suara mereka tidak akan terdengar satu sama lain. Kenapa? Karena di luar angkasa itu ada ruang hampa udara gitu ya. Oleh karena itu, para astronot bisa berkomunikasi menggunakan gelombang radio. Mengapa gelombang bunyi tidak bisa merambat di luar angkasa, sementara gelombang radio bisa merambat di luar angkasa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa menjawab materi yang akan kita bahas saat ini, gitu ya. Oke, perhatikan di sini. Jadi apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Jenis-jenis gelombang. Jadi perhatikan nanti di sini di atas dulu ya, bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Jenis-jenis gelombang berdasarkan medium atau tempatnya. Untuk merambatnya gelombang dibedakan menjadi dua. Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Gelombang yang memerlukan medium untuk merambat disebut gelombang mekanik. Contohnya gelombang bunyi, gelombang air. Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat gitu ya, atau tempat atau alat untuk merambatnya, maka disebut gelombang elektromagnetik. Contohnya gelombang cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Nah, ini tadi yang bisa menjawab pertanyaan di atas, gitu ya, ilustrasi di atas atau contoh di atas. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua. Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Berdasarkan amplitudonya, gelombang terbagi menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang terbagi menjadi gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetis. Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya. Contoh gelombang tali yang diusik. Gitu ya. Ini lambda, ini ada panjang gelombangnya. Ini arah rambatnya, ini adalah arah getarnya yang ke atas gitu ya. Pada gelombang transversal mempunyai bagian dan besaran berikut. Puncak gelombang yaitu titik tertinggi pada gelombang. Ini adalah puncak gelombang. Ini adalah dasar gelombang, titik terendah pada gelombang. Ini bukit gelombang, yang ini ya, ini bukit gelombang. Kemudian yang ini adalah lembah gelombang. Gitu ya. Amplitudo gelombang yaitu simpangan terbesar gelombang
tinggi puncak gelombang, itu amplitudo. Panjang gelombang yaitu jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan atau jarak antara dua dasar gelombang yang berurutan. Jadi, sebuah gelombang terdiri dari sebuah bukit dan sebuah lembah gelombang. Ini bukan lembang, tapi lembah gelombang. Oke, itu ada panjang gelombang. Jadi, contoh gini. Ini panjang gelombang. Ini ya, ini satu puncak, satu bukit, dan ini satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Ini namanya satu gelombang, gitu ya. Oke, periode gelombang yaitu waktu untuk menempuh satu buah panjang gelombang. Frekuensi gelombang yaitu banyaknya gelombang yang terjadi tiap detik. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Contoh gelombang pegas atau selinki. Ya, ini biasa buat mainan anak-anak gitu ya, selinki. Kayak bahasa Jawanya itu perperan. Arah rambatnya seperti ini arah getarnya. Gitu ya. Jadi arah rambat dengan searah dengan arah getar. Pada gelombang longitudinal terdiri dari rapat dan renggangan. Satu panjang gelombang adalah jarak antara rapatan dan rapatan yang berurutan, atau jarak antara renggangan dan renggangan yang berurutan. Ini rapatan, ini renggangan. Ya, itu adalah satu gelombang. Ini satu gelombang, ini satu gelombang. Besaran-besaran pada gelombang. A. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Panjang gelombang, ini ya, lambda. Oke. Ini panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Itu pada gelombang transversal. Pada gelombang longitudinal adalah jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya atau pusat regangan ke pusat regangan berikutnya. Frekuensi gelombang atau F adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T. F-nya itu frekuensi, gitu ya. N-nya adalah jumlah gelombang yang terbentuk. Ini N jumlah gelombang yang terbentuk. T-nya adalah waktu tempuh atau gelombang, waktu tempuh gelombang. Maka F frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dibagi oleh waktu yang ditempuh, satuannya detik. Oke. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Periode atau T sama dengan T per N. T-nya adalah waktu, N-nya jumlah gelombang. Jadi apa? Kebalikan, betul. Jadi periode itu, gitu ya, kebalikan dari frekuensi, gitu ya. T itu sama dengan 1 per F. Karena F-nya tadi N per T, gitu ya. Jadi T periode gelombang atau T besar sama dengan T per N. Maka T sama dengan 1 per F. Oke, kecepatan ini penjelasan dari F frekuensi, T besar periode, N jumlah gelombang yang terbentuk, T waktu tempuh gelombang. Kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang pada suatu medium dihitung dengan rumus V sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Gitu ya. Kecepatan rambat gelombang. Lambda panjang gelombang, F frekuensi gelombang Hz, T periode gelombang. Gitu ya. Atau ini fase dan beda fase gelombang. Ini rumusnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Terus ini kalau beda fase, kalau fase 2 digunakan fase 1. Ya. Sehingga beda sudut fase dinyatakan 2pi kali delta fase gelombang gitu ya. Energi dan intensitas gelombang. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang merupakan getaran yang merambat dalam satu medium. Oke, ya. Ini energi kinetiknya setengah K kali A pangkat 2 cos pangkat 2. Energi potensialnya. Oke. Energi mekanik, energi total. Sudut fase gelombang.
Theta. K-nya M kali M-nya massa kilogram. Oke, 2πf. F sama dengan 1 per T, T periode gelombang, A amplitude gelombang. Besarnya energi gelombang yang dipindah persatuan luas persatuan waktu disebut intensitas gelombang. Besarnya intensitas gelombang bunyi adalah I sama dengan E per A kali T atau P per A. I intensitas bunyi, satuannya joule per meter pangkat 2 kali S atau watt per meter persegi. T-nya waktu, P-nya daya bunyi, A itu luas penampang medium meter persegi atau 4 pi R pangkat 2, R-nya adalah jarak. Oke. Nah, perhatikan contoh soalnya. Perhatikan Bapak akan memberikan 3 contoh soal. Perhatikan betul-betul. Ya, perhatikan dengan seksama. Kalau ada pertanyaan nanti kalian boleh konsultasikan dengan Bapak, gitu ya. Contoh soal nomor 1 berikut ini merupakan gambar gelombang transversal. Perhatikan gelombang transversal berikutnya. Oke, ini adalah T atau waktunya gitu ya, 2 detik, 4 detik, 6 detik, ini 8 detik. Ya, ini adalah panjangnya gitu ya. Panjang talinya 16 cm. Perhatikan. Tentukan A frekuensi getaran, panjang gelombang, C cepat rambat gelombang. Oke, yang ditanyakan 3. Pembahasan dari gambar didapatkan bahwa sebenarnya boleh T itu ada periode ya. Sama dengan T per N. T-nya waktu, ini T. N itu adalah banyaknya gelombang. Ini terjadi 2 gelombang. Ini gitu ya, satu apa sih tadi? Satu bukit, satu lembah. Ini namanya satu gelombang 4. Ini ada satu gelombang lagi, namanya 2 gelombang. Berarti ini terjadi 2 gelombang. Ya, berarti N-nya 2. 2 gelombang itu, ini satu gelombang, ini satu gelombang. Gitu ya. Jadi kan tadi satu gelombang kan satu apa namanya? Lembah, satu bukit, satu lembah gitu ya. Berarti ada 2 gelombang. T per N, 8 per 2 sama dengan 4 S. Maka frekuensi getaran sama F, frekuensi 1 per T, 1 per 4, 0,25. 1 per periode. Atau sebenarnya boleh juga langsung sebenarnya kan kayak tadi kan gitu ya. F sama dengan tadi apa? F sama dengan frekuensi itu kan bisa pakai rumus yang satunya N per T. Ya kan? F itu kan N per T. N-nya 2, ya 2 banyak gelombang. T-nya 8. Ya kan? 2 per 8 itu sama saja dengan 1 per 4. Sama saja. F sama dengan N per T. Gitu ya. N ini panjang gelombang, T-nya 8. Nah, sama saja gitu ya. Jadi boleh pakai rumus ini, boleh pakai rumus yang satunya. Frekuensi sama dengan N per T. Gitu ya. 2 per 8. Oke, panjang gelombang, lambda sama dengan S per N. S itu jaraknya. Ini jaraknya adalah 16 cm. Kemudian N-nya gelombangnya 2. 16 cm per 2 sama dengan 8 cm. Cepat rambat gelombang. V sama F kali lambda. F-nya frekuensi. Oke, ada di atas. Oke, kemudian lambda panjang gelombangnya 8. 0,25 kali 8 sama dengan 2 meter per sekon. Oke, ya. Ini adalah cepat rambat gelombang. Contoh soal yang kedua, suatu gelombang permukaan air yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 350 meter per sekon. Tentukan jarak antara 2 titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Pembahasan. Lebih dahulu tentukan besarnya panjang gelombang, di mana lambda atau panjang gelombang sama dengan V per F. V itu adalah kecepatan, yang di 350
F frekuensinya 500, 350 per 500 gitu ya, meter. Itu panjang gelombang. Beda fase gelombang dua titik yang jaraknya diketahui gitu ya. Ini rumusnya R bulat. Oke, ini gampang kan? Dikali tinggal 60 per 360 gitu ya. Ini selalu di sini 360 sekian nanti jawabnya. Oke. Yang nomor 3, sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi sebesar 0,25 Hz jika jarak antara dua buah titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase sama adalah 0,125, berarti ini adalah panjang gelombang. Ya, tentukan cepat rambat gelombang tersebut, nyatakan dalam satuan cm per sekon. Dari data soal di atas, frekuensinya 0,25 Hz, jarak dua titik yang berurutan dan fase itu kan sama saja dengan lambda atau panjang gelombang. 0,125 meter. V, rumusnya V sama dengan lambda kali F. Lambda panjang gelombangnya 0,125 meter, F-nya 0,25. Hasilnya ditinggal dikalikan 0,03125 meter per sekon. Yang diminta adalah satuannya cm per sekon atau detik. Maka ini dikonversi atau dirubah gitu ya. Ini kita rubah menjadi cm per sekon. Meter berarti kan turun 2 dikali 100 nih, kali 100, 0,0315 kali 100 berarti kan 3 kali 3,125 cm per sekon gitu ya. Oke anak-anakku, semoga bisa dipahami. Pokoknya kalau kurang paham segera hubungi Bapak ya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.